Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Waridani. Saya berasal dari Bioresmi dan kampus saya berasal dari IAI Persis Garut. Di sini saya akan menjawab etika dan moral ekonomi Islam. Yang pertama ada tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia yang mencapai 0,38,4 pada tahun 2024, mengindikasikan distribusi kekayaan yang belum merata. Untuk menganalisa fenomena ini, kita dapat menggunakan teori fungsi distribusi dalam Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Analisa ketimpangan dengan teori fungsi distribusi Islam. Ekonomi Islam memiliki pendekatan khas dalam persoalan distribusi. Harta menekankan pada keadilan dan keseimbangan, tidak seperti sosialisme yang menekankan kesetaraan mutlak atau kapitalisme yang menjunjung kepemilikan tanpa batas. Dalam Islam, kepemilikan pribadi diakui tetapi tidak absolut karena harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan penggunanya harus memenuhi unsur kemanfaatan sosial tersebut. Yang pertama ada kepemilikan mutlak, yaitu kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi Islam, Allah Subhanahu wa taala memiliki kepemilikan mutlak dan manusia berfungsi sebagai pengelola. Konsep keadilan mengacu pada keseimbangan dan pemerataan, didukung oleh prinsip-prinsip bahwa harta tidak boleh dikumpulkan dan dibagi. Yang kedua ada zakat. Zakat adalah instrumen distribusi yang penting dalam ekonomi Islam sebagai kewajiban finansial. Zakat ditujukan kepada 8 golongan penerima. Secara langsung menyentuh masyarakat miskin, orang dalam perjalanan, dan amil dan lain-lainnya. Selanjutnya ada infak. Infak dan sedekah adalah wujud solidaritas sukarela yang sangat dianjurkan dalam Islam, termasuk dalam bentuk non materi seperti tenaga dan pengetahuan. Selanjutnya ada larangan riba. Islam menekankan riba karena mendorong sistem untuk mencapai hasilan yang adil. Riba dianggap sebagai kejahatan sosial karena merugikan dan harus dihindari. Selanjutnya ada wakaf. Wakaf adalah secara sarana distribusi jangka panjang yang menciptakan manfaat keberlanjutan seperti membangun rumah sakit, membangun masjid, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada larangan penumpukan kekayaan. Islam melarang penumpukan kekayaan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Jadi, menurut prinsip analisa ketimpangan dengan teori fungsi distribusi Islam, jadi ada 5. Yang pertama kepemilikan mutlak atau kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua zakat. Yang ketiga infak. Yang keempat larangan riba. Yang kelima ada wakaf. Yang keenam ada larangan penumpukan kekayaan. Jadi begitu teori analisa ketimpangan dengan teori fungsi distribusi. Selanjutnya ada solusi Islam untuk keadilan ekonomi di Indonesia. Untuk menciptakan keadilan ekonomi dalam konteks Indonesia, Islam menawarkan beberapa solusi yang berakar pada prinsip-prinsip distribusi yang adil dan seimbang. Yang pertama ada optimasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau jiswab. Potensi jiswab mencapai 327 triliun per tahun, tetapi realisasinya baru sebagai kecil. Optimalisasi jiswab dapat dilakukan dengan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya, zakat tidak hanya sebagai ibadah spiritual tetapi juga sebagai instrumen redistribusi harta kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan atas. Yang kedua ada penguatan peran negara. Negara memiliki peran penting dalam mengatur pasar dan hukum waris faraid untuk mencegah konsentrasi kekayaan. Integrasi kebijaksanaan ekonomi syariah ke jalan RPJPN 2024 sampai 2045 untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang lebih adil. Yang ketiga ada pendidikan dan keterampilan. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Peningkatan keterampilan dalam pendidikan dapat membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidupnya. Yang keempat ada distribusi aset produktif. Program pendistribusian aset produk dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Yang kelima ada keadilan dalam akses layanan dasar. Kesenjangan sosial termanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk perbedaan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan peluang kerja. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam di Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nomor 2, fenomena konsumtif di masyarakat urban yang didorong oleh pay later dan kredit konsumtif memerlukan tinjauan mendalam dari perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam menawarkan solusi melalui prinsip-prinsip seperti halalan thayyiban, halal atau baik, dan iktisad atau kesederhanaan untuk menyeimbangkan gaya hidup modern. Teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumsi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsumsi harus selaras dengan nilai-nilai tauhid dan kemaslahatan umat. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang seringkali menjadikan kepuasan individu sebagai tujuan akhir tanpa batas etis. Yang pertama ada halalan thayyiban. Setiap barang atau jasa yang dikonsumsi harus halal atau diperbolehkan syariat Islam, dan thayyib atau baik. Prinsip ini mencakup cara memperolehnya dan dampaknya bagi diri sendiri serta lingkungan. Selanjutnya ada iktisad atau sederhana. Dalam Islam melarang israf atau berlebihan dalam mengkonsumsi dan tabdzir atau pemborosan. Konsumsi harus proporsional sesuai kebutuhan dan tidak melampaui batas kewajaran. Penerapan prinsip halalan thayyiban dalam iktisad dan dalam gaya hidup modern. Untuk menyeimbangkan gaya hidup konsumtif masyarakat urban, prinsip halalan thayyiban dan iktisad dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, prioritaskan kebutuhan darurat, yaitu indikasikan kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan dan pendidikan. Fokus pada pemenuhan kebutuhan esensial sebelum mempertimbangkan keinginan atau kebutuhan sekunder dan tersier. Yang kedua, hindarilah riba dan untung konsumtif. Jauhi penggunaan pay later dan kredit konsumtif yang tidak produktif karena mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Gunakan fasilitas kredit hanya untuk keperluan produktif yang menghasilkan manfaat ekonomi Islam. Yang ketiga, konsumsi yang berkelanjutan. Pilih produk dan jasa yang tidak hanya yang halal tetapi juga baik, yaitu tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Yang keempat, berbagi dan bersedekah. Sisihkan sebagai harta untuk berzakat, berinfak, dan sedekah sebagai wujud syukur dan kepedulian sosial. Praktikan gaya hidup berbagi untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan sosial. 5. Edukasi literasi keuangan syariah. Tingkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan keuangan syariah. Ikuti pelatihan atau seminar tentang pengelolaan keuangan yang sesuai keuangan syariah atau dengan syariat Islam. Dengan menerapkan prinsip halalan thayyiban, iktisad, masyarakat urban untuk menyeimbangkan gaya hidup modern dengan nilai Islam menciptakan kehidupan yang berkah, sejahtera, dan berkelanjutan. Jadi, untuk menyeimbangkan gaya hidup modern, masyarakat urban, prinsip halalan thayyiban dan iktisad dapat diterapkan dengan langkah
Langkah-langkahnya itu proses kebutuhan darurat, seperti hindari riba, utang konsumtif, konsumsi yang berkelanjutan, berbagi dan bersedekah, edukasi dan literasi keuangan. Selanjutnya menjawab nomor 3, kebijakan pemerintahan Indonesia dalam mendorong pembiayaan hijau atau green financing melalui bank syariah untuk memproyek energi terbarukan dan berkelanjutan lingkungan dapat dianalisis melalui tujuan dan metode ekonomi Islam, khususnya dari perspektif Maqasid al-Syariah dan metode empiris ijtihadiyah. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara ekonomi dan spiritualitas dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Analisis kebijakan pembiayaan hijau syariah. Yang pertama ada Maqasid al-Syariah atau tujuan syariah, yaitu hij al-adin atau memelihara agama. Kebijakan ini mendukung pelestarian lingkungan yang merupakan bagian dari perintah agama untuk menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempromosikan energi terbarukan dan berkelanjutan, kebijakan ini secara tidak langsung mendukung pelaksanaan ajaran agama yang menekankan harmoni dengan alam. Yang selanjutnya adalah hib al-nafs atau memelihara jiwa. Proyek energi terbarukan dalam berkelanjutan lingkungan berkontribusi pada kesehatan masyarakat dengan mengurangi populasi dan dampak negatif perubahan iklim. Ini juga sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi jiwa manusia. Selanjutnya ada hib al-akli, memelihara akal. Inovasi dalam teknologi energi terbarukan memerlukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung tujuan syariah untuk memelihara akal, mendorong pemilihan yang konsumtif. Yang selanjutnya ada hib al-nas, memelihara keturunan. Kebijakan ini memastikan sumber daya alam dan berkelanjutan untuk generasi mendatang sesuai dengan tujuan syariah untuk melindungi hak-hak keturunan. Yang selanjutnya adalah hib al-mal, memelihara harta. Dengan mendukung investasi pada proyek-proyek yang berkelanjutan, kebijakan ini memelihara harta dan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab, menghindari pemborosan dan kerusakan. Yang kedua ada metodologi empiris ijtihadiyah. Empiris. Yang pertama ada empiris. Empiris adalah data atau fakta empiris tentang kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan potensi energi terbarukan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan. Analisis biaya dari manfaat dari proyek-proyek hijau juga dilakukan secara empiris. Yang selanjutnya ada ijtihadiyah. Para ekonomi Islam melalui ijtihad penalaran untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dalam konteks modern ini, termasuk pengembangan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan pembiayaan hijau seperti green sukuk. Selanjutnya ada integrasi ekonomi Islam dan spiritualitas. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara ekonomi Islam dan spiritualitas dalam beberapa cara, yaitu dengan ekonomi. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor energi terbarukan dan proyek-proyek berkelanjutan. Jadi ini menciptakan dengan lapangan kerja baru, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang sudah ada etika. Prinsip-prinsip etika Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan menjadikan landasan kebijakan. Pembiayaan hijau syariah dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Yang selanjutnya adalah spiritualitas. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia adalah khalifah atau pengelola di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai spiritual Islam yang menekankan harmoni antara manusia dan Islam. Selanjutnya ada implementasi dan contoh praktis. Grand Sukuk. Contohnya Grand Sukuk, pemerintah Indonesia telah
menerbitkan Green Sukuk atau obligasi hijau syariah untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pengolahan sumber daya alam berkelanjutan, dan transportasi hijau. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang menemukan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pembiayaan selanjutnya ada pembiayaan Bank Syariah Indonesia atau BSI. BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia aktif dalam menyalurkan pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan. Pertanggal Maret 2004, pembiayaan berkelanjutan BSI mencapai 59,19 triliun yang dialokasikan untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan atau QBL dan berkegiatan usaha berwawasan sosial. Selanjutnya ada contoh inisiatif Green Zakat. BSI bekerja sama dengan UNDP dan Bajnas untuk mengembangkan Green Zakat framework dan bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi program zakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Jadi dengan demikian kebijakan pembiayaan hijau melalui bank syariah merupakan langkah strategis yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, etikanya dan spiritualitasnya, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jadi begitu yang dapat saya sampaikan mengenai soal-soal berikut. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.